Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Gunung Bayan kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama bab 1, yakni tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut, lebih jauh, lebih dalam di buku paket yang sudah kalian pinjam dan dipinjamkan oleh sekolah, atau modul atau sumber-sumber lain yang kalian miliki. Anak-anak sekalian, bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang merupakan salah satu cabang ilmu matematis yang dipelajari sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, dan merupakan bentuk kelanjutan dari operasi hitung yang terdiri dari penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sebelum kita mempelajari bilangan berpangkat lebih dalam, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari bilangan berpangkat itu sendiri. Baru setelah itu kita mempelajari jenis dan sifat dari bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat: apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf A, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat dituliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Bilangan berpangkat dapat dinyatakan dengan rumus seperti di bawah ini. A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A dikali dan seterusnya dikali A. Sebanyak A-nya adalah sebanyak N faktor. Jenis-jenis bilangan berpangkat. 1. Bilangan berpangkat bulat positif. Ini merupakan hasil dari penyederhanaan sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Contohnya adalah misalkan 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4, 4-nya sebanyak 5 kali, atau sama dengan bisa ditulis dengan 4 pangkat 5. Maka 4 pangkat 5 ini dapat diartikan sebagai perkalian 4 dengan 4 yang diulang sebanyak 5 kali. Selanjutnya, jenis-jenis bilangan berpangkat. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat 5 pangkat 7 per 5 pangkat 3. Kita bisa tulis dengan 5 pangkat 7 dikurang 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 4. Sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kita lanjut ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ulangi. Ya, kembali ke situ. Oke, kita lanjutkan. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang berbentuk dalam kurung A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Misal ada 2 dalam kurung 2 kali 3 pangkat 4, itu sama artinya dengan 2 dikali 3 dikali dalam kurung 2 kali 3 dikali dalam kurung 2 kali 3 dikali dalam kurung 2 kali 3. Ya, atau boleh juga ditulis dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Atau kita tulis dengan 2 perkalian berulangnya sebanyak 4 kali. Kita tulis 2 pangkat 4. Kemudian kali 3 perkalian berulangnya 4 kali. Kita tulis dengan 3
Untuk lebih memahami, kita lihat lagi kalau contoh kedua. Ada dalam kurung A dikali B pangkat 3. Itu sama dengan A kali B dalam kurung dikali dalam kurung A kali B dikali dalam kurung A kali B. Atau kita tulis A dikali A dikali A dikali B dikali B dikali B. Ada perkalian A berulang 3 kali, jadi kita tulis A pangkat 3 dikali dengan ada perkalian B berulang 3 kali, kita tulis B pangkat 3. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh soal dan pembahasannya. Kita lihat contoh soal. Sederhanakanlah dalam kurung P pangkat 2 per Q pangkat negatif 3 pangkat 3 dikali dengan dalam kurung 2Q per P pangkat 3 pangkat 2. Untuk menyelesaikan ini kita tulis ulang soal tadi di atas, dan itu jika dan hanya jika P pangkat 2 dipangkatkan 3. Kalau bentuk seperti ini pangkatnya kita kalikan. Jadi ada P pangkat 2 pangkat 3, kita tulis 2 kali 3 nya 6. Jadi P pangkat 6. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif terjadi apabila di dalam operasi hitung pembagian bilangan berpangkat nilai atau angka pangkat pembagi lebih besar daripada nilai pangkat yang dibagi. Contoh, A pangkat 2 per A pangkat 4 sama dengan A pangkat 2 itu adalah A dikali A per A pangkat 4 itu adalah 4 A dikali A dikali A dikali A, hanya sebanyak 4 kali, itu sama dengan A dikali A sama dengan 1 per A pangkat 2. Ini kita sederhanakan ya, sama dengan A pangkat negatif 2. Jenis-jenis bilangan berpangkat yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Amatilah bilangan berpangkat 0 di bawah ini. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2. Per 2 pangkat 2 ini kalau kita rubah posisinya, dia naik menjadi pangkatnya negatif. Jadi 2 pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 0. Sama, hasilnya adalah sama dengan 1. Atau kalau kita buatkan dalam bentuk rumus, A pangkat N per A pangkat N itu sama dengan A pangkat N min N sama dengan A pangkat 0 atau sama dengan 1. Maka A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A syaratnya adalah anggota bilangan real. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Di dalam operasi hitung bilangan berpangkat, ada beberapa sifat yang biasa dijadikan aturan dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan bilangan berpangkat. Berikut adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Bentuk A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Diulangi, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N.
Sampai di sini. I pangkat 9 ditambah 2, 11. Jadi kita ingat kembali tadi P pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 4 dikali 1 itu 4 Q pangkat 11. Jadi bentuk sederhananya adalah 4 Q pangkat 11. Contoh soal dan pembahasan terakhir. Sederhanakan 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 6 per x pangkat negatif 2. Nah, untuk membahas ini kita tulis ulang soalnya tadi. Jika dan hanya jika untuk 2x pangkat 3 per x pangkat negatif 2 kita tambah dengan 4x pangkat 6 per x pangkat negatif 2. Selanjutnya ya, 2x pangkat 3 dikali dengan x pangkat 2, atau bahasa yang sering kalian ketahui yaitu kita kalikan silang ya, untuk bentuk pecahan, penjumlahan pecahan itu dasarnya dari situ ya. Kemudian ada 4x pangkat 6 dikali dengan x pangkat 2. Perlu anak-anak ketahui kenapa kok x-nya pangkat 2. Kita perhatikan posisinya dia di bawah. Ketika kita pindahkan posisi ke atas, yang negatif menjadi pangkatnya menjadi positif. Selanjutnya 2x pangkat 3 dikali pangkat 2, berarti karena bilangan pokoknya x-nya adalah sama, pangkatnya kita jumlahkan. Jadi ada 2x pangkat 5 ditambah kemudian 4x pangkat 6 dikali x pangkat 2. Bilangan pokok x-nya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan 6 ditambah 2, yakni 4x pangkat 8. Mudah-mudahan itu bisa membantu menjadikan pencerahan buat kalian semua. Bapak ingatkan kembali, lebih lanjutnya kalian bisa mempelajari lebih dalam di buku paket dan modul dan buku pegangan yang kalian miliki. Kita akhiri video pembelajaran ini. Tetap semangat, selalulah rajin belajar, dan tentunya tetap jaga kesehatan. Katakan bisa.